Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang sedang ramai saat ini, yakni ada live shopping dan flash sale. Fenomena live shopping dan flash sale merupakan bentuk baru dari perilaku konsumsi digital yang sangat populer di era e-commerce. Live shopping merujuk pada praktik penjualan produk melalui siaran langsung, yakni live streaming. Biasanya dilakukan di platform media sosial atau aplikasi marketplace. Dalam sesi ini, penjual atau host menyajikan produk secara real time, memberikan demonstrasi, menjawab pertanyaan audiens, dan menciptakan suasana interaktif yang menyerupai pengalaman belanja langsung. Sementara itu, flash sale adalah metode promosi berbasis diskon besar dengan durasi sangat singkat dan jumlah produk terbatas. Kedua strategi ini sering dikombinasikan, menciptakan tekanan waktu dan urgensi bagi konsumen untuk segera membeli. Narasi seperti diskon hanya 10 menit atau sisa 3 produk lagi memperkuat dorongan emosional dan membuat konsumen merasa harus segera mengambil keputusan. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada tren belanja, tetapi juga memunculkan pola psikologis baru dalam pengambilan keputusan. Banyak individu mengaku mengikuti live shopping bukan semata karena kebutuhan, tetapi karena sensasi interaktif, hiburan, dan peluang mendapatkan harga miring secara cepat. Selain itu, faktor sosial seperti komentar pembeli lain, tampilan keranjang yang terisi, dan jumlah penonton aktif menciptakan semacam atmosfer kompetitif dan rasa kebersamaan digital yang memikat. Dengan meningkatnya popularitas aktivitas ini, live shopping dan flash sale menjadi cerminan dari gaya hidup konsumtif modern yang dibentuk oleh teknologi, kecepatan, dan emosi, serta menimbulkan sejumlah konsekuensi psikologis yang perlu dicermati. Berikut ada beberapa dampak psikologis dari fenomena ini. Individu yang terpapar aktivitas live shopping dan flash sale cenderung mengalami pola pikir yang dipengaruhi oleh dorongan sesaat dan bias kognitif, yakni scarcity effect. Mereka meyakini bahwa barang yang jumlahnya terbatas otomatis lebih berharga tanpa menimbang kebutuhannya secara rasional. Love aversion, ketakutan kehilangan peluang diskon atau barang eksklusif membuat individu tergesa-gesa mengambil keputusan pembelian. Dan ada FOMO, fear of missing out. Muncul keyakinan seperti kalau aku tidak membeli sekarang, aku rugi atau tertinggal, yang mengarahkan pikiran pada dorongan kompetitif, bukan pertimbangan kebutuhan nyata. Secara emosional, individu dapat mengalami dinamika perasaan yang intens dalam waktu singkat. Antusiasme atau euforia saat melihat potongan harga besar atau suasana live yang interaktif. Kecemasan dan tekanan emosional ketika mendekati batas waktu flash sale atau saat barang hampir habis. Kebanggaan sementara saat berhasil membeli item yang diburu banyak orang. Penyesalan atau kecewa setelah pembelian impulsif ketika menyadari barang tersebut kurang berguna atau menyebabkan gangguan keuangan. Fenomena ini memengaruhi sikap konsumsi dan kebiasaan belanja individu secara nyata. Perilaku konsumtif dan impulsif meningkat karena keputusan pembelian diambil tergesa-gesa, dipengaruhi oleh tekanan waktu dan visual promosi. Individu menunjukkan sikap pesimis terhadap pengeluaran mendadak,
bahkan ketika keuangan pribadi sedang terbatas. Normalisasi belanja karena ramai atau mengikuti tren digital bukan berdasarkan kebutuhan aktual. Penurunan kontrol diri dalam merespon dorongan emosional saat berbelanja yang berpotensi membentuk kebiasaan berulang dan risiko kecanduan digital shopping. Ada beberapa teori psikologi yang berkaitan dengan fenomena ini. Di antaranya ada teori behavioristik dari B.F. Skinner. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat diperkuat oleh konsekuensi. Dalam konteks flash sale, setiap kali individu berhasil membeli barang dengan harga miring, mereka menerima positif reinforcement berupa rasa puas, hemat, atau validasi sosial. Nah, ini memperkuat perilaku impulse buying, khususnya karena promosi tidak selalu muncul, sehingga menciptakan intermittent reinforcement yang sangat kuat secara psikologis. Ada juga teori perbandingan sosial dari Leon Festinger. Dalam live shopping, pembeli bisa melihat jumlah penonton, komentar pembeli lain, atau jumlah barang terjual. Dalam hal ini mendorong comparison bias. Kalau banyak yang beli berarti ini barang bagus. Maka keputusan pembelian sebagian besar bukan karena kebutuhan, tapi karena mengikuti perilaku kelompok. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, live shopping dan flash sale telah menjadi bagian dari kehidupan sehari masyarakat digital. Fenomena ini bukan hanya soal jual beli, melainkan juga tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, emosi, dan impuls sesaat. Banyak orang mengikuti live bukan semata-mata untuk membeli barang yang dibutuhkan, melainkan untuk merasakan sensasi berburu diskon, adrenalin karena waktu yang terbatas, dan suasana ramai yang membuat mereka menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Secara psikologis, fenomena ini berdampak pada cara manusia berpikir dan mengambil keputusan. Ketika seseorang melihat hitungan mundur, notifikasi sisa 2 barang lagi, atau komentar pembeli lain yang berhasil check out, otaknya bereaksi secara otomatis, didorong rasa takut tertinggal, kehilangan kesempatan, atau tidak menjadi bagian dari tren. Pikiran logis yang biasanya mempertimbangkan kebutuhan, harga, dan kualitas menjadi teralihkan oleh dorongan sesaat yang kuat. Bahkan orang merasa tidak enak kalau melewatkan flash sale meskipun barangnya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dari sisi perasaan, pengalaman mengikuti live shopping bisa memunculkan berbagai emosi sekaligus. Antusiasme, semangat, cemas, bahkan menyesal. Sebagian orang merasa puas karena berhasil menang diskon. Tapi tak sedikit pula yang menyesal setelah sadar bahwa pembeliannya impulsif. Emosi yang fluktuatif ini sejalan dengan pola konsumsi modern yang lebih dikendalikan oleh perasaan daripada kebutuhan rasional. Tingkah laku masyarakat ini pun berubah. Banyak individu yang awalnya hanya melihat-lihat akhirnya terjebak dalam siklus belanja yang tidak direncanakan. Beberapa bahkan menjadikan flash sale sebagai rutinitas harian atau mingguan, mengembangkan kebiasaan konsumtif yang sulit dikendalikan. Ini menunjukkan bahwa konsumsi telah menjadi bentuk perilaku yang dipengaruhi secara sistematis oleh lingkungan digital dan strategi pemasaran yang memanfaatkan kelemahan kognitif manusia. Live shopping dan flash sale tidak hanya dilihat semata sebagai aktivitas belanja biasa. Ia adalah representasi dari bagaimana teknologi mengubah cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena ini menyeratkan perlunya kesadaran baru dalam mengelola keinginan, mengatur emosi,
mengatur emosi saat berbelanja, serta membangun sifat reflektif agar perilaku konsumtif tidak menjadi kebiasaan yang merugikan diri sendiri di masa depan. Nah, fenomena live shopping dan flash sale mencerminkan bagaimana dunia digital memengaruhi cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks konsumsi. Strategi pemasaran yang menekankan kecepatan, keterbatasan, dan interaksi real-time telah mengubah proses pengambilan keputusan konsumsi menjadi lebih instan dan emosional. Hal ini terlihat dari dorongan untuk membeli secara impulsif, rasa takut tertinggal, hingga euforia sesaat yang sering diikuti oleh penyesalan. Meskipun live shopping dan flash sale menawarkan kemudahan dan keseruan, fenomena ini juga mendorong masyarakat lebih reflektif dan sadar saat berbelanja, menumbuhkan kemampuan untuk menunda keputusan, memahami motif pribadi, dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan finansial dan keseimbangan emosional dalam era konsumsi digital. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.